kira oh ya dia doyan. Nggak tahu selang beberapa hari berikutnya, jadi masak nasinya airnya banyaknya sedikit, harus segini. Iya. Sudah cukup banyak pak, tapi kenapa nggak lembek? Ya saya juga nggak tahu, mungkin apinya terlalu gede apa Iya. gimana. Iya bener. Saya paling nggak suka dengan nasi lembek, lebih baik Sama. mending makan bubur Hmm. daripada makan nasi yang lembek. Nah itu ya, itu untuk masalah makanan. bulan lorong kas Nah teman Mas ini tahun sekarang kan ya, tahun sekarang itu kira-kira dapat gaji berapa itu? Ya dari SLC itu 1890. Pas nyampe sini diterangkan bahwa gaji WMR 2020. Oh, WMR Jeju. iya. Oh bisa gitu sih. Ya, saya juga nggak ngerti. Oh mungkin sampean itu masa tunggunya sampai 2 tahun yang kena corona itu mungkin 3 tahun. 3 tahun malah. Waduh. Jadi teman-teman, untuk teman-teman angkatan Mas ini siapa namanya? Dedi. Mas Dedi ya. Itu kan karena masa roster tunggunya kan sampai 3 tahun karena corona. Nah jadi SLC-nya itu ngikutin yang dulu, bukan SLC yang sekarang 2022. Jadi itu agak sedikit jomplang lah ya. Karena kan untuk WMR sekarang itu berapa sih? 1.900.000 kalau nggak salah. 900. Iya. Sekarang saya juga nggak ngerti, waktu itu 1.890.000 itu udah terpotong asrama, biaya akomodasi 190. Pas nyampe di majikan, nah di perincian dijelaskan bahwa gaji UMR Jeju 2020. Iya. Nah, kepotong 190, jadi kenanya 1.830.000 itu udah bersih. Oh. Beras atau makanan sembako ditanggung majikan. Wah, enak kayak gitu. Berarti bos ini salah satu bos enak lah ya. Alhamdulillah. Iya. Soalnya rata-rata kayak gini mas. Emang ada potongan ataupun apa, cuma beras itu kadang nggak dikasih mas. Kadang Iya. itu bosnya ngomong sendiri. Hmm. Telur masih ada, beras masih ada, apa habis, minyak habis, tinggal ngomong. Nanti kita pulang Oh, kerja gitu. dari laut mampir ke minimarket beli beras atau daging, Berarti apik bosnya. telur. Iya. Ya alhamdulillah. itu Alhamdulillah yang kalau gitu. Nah, terus dengar lagi mas ya. Untuk angkatan yang sekarang itu banyak ya yang bermasalah itu mas. masalah. Itu bisa dijelaskan masalahnya itu apa aja kira-kira? Ya satu, Hmm. karena permasalahannya apa ya? Orang dari rumah itu dikiranya enak kerja di Korea, gajinya Oh gede. iya bener. Yang dipikirkan itu gaji, terutama orang dari Indonesia gajinya gede. Iya. Tapi kan dia tuh pemula, belum tahu kerja di laut seperti apa, sengsaranya seperti apa. Karena dia tuh baru pemula dan pencoba. Oh intinya mah coba-coba lah ya. Coba. Nah, pas terjun di dunia nyata, seperti apa dunia kelautan itu? Akhirnya mentalnya pada lemah. Iya. Karena apa? Biasanya tidur jam 12 malam, jam 10 Begadang malam. ya, Sekarang kan iya. mancing dari pukul jam 4 sampai jam 5 sore, itu musim dingin, musim panas. Musim panas. Kalau musim dingin lebih panjang jamnya. Iya. Terangnya lebih panjang, jam 7. Jam 7. Kadang dari jam 6 itu baru kita selesai potong pancing. Wah. Lampu mati. Iya. Baru kita pulang. Nyampe rumah jam 9, jam 1, setengah 2 berangkat laut lagi. Jadi intinya mah banyak yang dari teman-teman kita ya, dari apalagi yang pemula ini itu mikirnya itu gajinya enak, terus di Korea itu enak kerjanya. Nah terus ternyata udah nyampe di sini banyak sekali tekanan ya, apalagi tentang apa sih, kayak misalkan cuaca, terus makanan dan lain sebagainya, nggak bisa menyesuaikan diri. Maka dari situlah anak-anak yang baru itu pada mental lah ya. Terkadang karena apa ya, efek virus teman-teman tuh yang meracuni. Nah, iya. Dari teman-teman yang udah ada di daerah atas yang ilegal lah atau Iya. kaburan, dia tuh meracuni kita. Udah sini aja kerjanya enak di pabrik, entah itu pabrik
apalah gajinya 3 meter 4 meter, itulah yang bikin virus anak-anaknya nggak betah pada kabur. Berarti masalah itu juga teman-temannya juga ya, karena teman-temannya itu Iya, terpengaruhi orang Pengaruh. teman-teman yang udah kaburan itu. terus apa lagi nih Mas? Kira-kira untuk anak baru ini. Ya, pesan saya sih boleh coba-coba, tapi apa, ingat tujuan utama Utama, iya. kita dari Indonesia, dari rumah pergi ke Korea itu untuk apa, Iya. dan kita harus itu apa ya, sukailah kerjaan dengan hati, insya Allah rezeki akan selalu ada. Betul. Jadi intinya mah yang pemula, yang sudah ada pengalaman, intinya mah tergantung dari diri kitanya sendiri lah ya. Bahkan ada yang sudah berpengalaman, Ah, entah itu baik di kapal Indonesia contohnya, kan iya, beda. Beda-beda. Karena apa? Bedanya karakter dan sifat orang-orangnya. Iya. Kalau di orang-orang Indonesia entah itu mungkin kalau diomong kasar mungkin berantem. Iya benar orang Indonesia. Kalau di sini kan nggak mungkin ngelawan orang Orang Korea, Korea. ataupun berantem. Berantem. Pasti kita yang dipulangkan atau Iya. dikembalikan. Itulah sebabnya. Dan makanya mungkin untuk CPNI yang untuk tahun sekarang atau berikutnya yang mau datang ke Korea, tolong usahakan jangan kabur. Iya, Harus betul. benar-benar siapkan mental dan fisik kalian. Betul. Karena di sini kerja bukan main-main. Betul. Karena di sini kan kita tujuan utama itu ya nyari duit, terus juga pengen ngubah nasib lah. Iya kan kayak gitu kan Mas ya. Terus nyampainya di sini ternyata tidak sesuai harapan. Nah, itu yang bikin mental down. Apalagi itu orang-orang atasnya, teman-teman yang di atasnya itu dari atas yang sudah kabur lah, itu mau ikut mempengaruhi, jadi lebih down mentalnya. Kayak gitu. Kadang ya, mohon maaf ya, saya itu dapat info dari rumah tetangga itu loh. Dia itu udah berpengalaman 25 tahun di Korea. Waduh. Tapi Indonesia itu orang Indonesia. orang Indonesia, tapi entah itu kehidupan selama di Korea itu tak seperti apa, saya juga nggak tahu. Ya, karena dia itu swasta, ilegalan. Swasta, ya. Nah, ada pemberitahuan dari tetangganya lagi karena bahwa dia itu apa, seenak-enaknya orang swasta atau kaburan, nggak akan seenaknya selamanya. Kadang kita kerja di pabrik lagi enak-enaknya, gaji lancar sebulan 2 bulan, kita bisa dipecat, Iya. dikeluarkan, kita cari kerjaan lagi. Nah, sedangkan kita tidak punya tempat tinggal, akhirnya kita numpang di Rumah teman rumah atau teman-teman yang di resmi, musola lah ya. CPG Iya. gitu loh. Iya. Kita cari kerjaan lagi, bayar lagi, Iya. duit lagi. Ya mungkin habisnya di situ, entah itu dia pemain wanita atau pemabuk, entah itu nggak tahu. Nggak tahu ya. Yang cuma- penting intinya di rumah itu nggak punya apa-apa. selama 25 tahun. 25 tahun. Dan Makanya diusahakan udah gaji sedikit, yang penting lancar dan halal. iya. Jangan cari yang gaji terlalu 4 meter, 5 meter. Berkah sih berkah, tapi nggak ada hasilnya, percuma. Iya. Ya itu ya. Jadi yang ilegal itu sampai kayak gitu ya Mas ya. Iya. Selama 25 tahun nggak dapat apa-apa. Siapa Ya itu doang? karena Keluar di negeri orang. Karena kan ilegal juga kan pasti ada, apalagi nggak ada payung hukum lah ya. Misalkan kita lagi anak kerja terus Razia. ada razia ataupun itulah dipecat lah, Iya. itu kan nggak bisa lapor kitanya Mas. Beda kayak kita yang resmi, kalau misalkan bosnya macem-macem ya udah kita lapor. Iya, kita lapor. Kan Kayak ada gitu. yang apa ya, yang lindungin lah. Yang melindungi payung hukum lah intinya kayak gitu. Kalau orang swasta kan ibaratkan nggak punya orang tua, ibu bapak. Iya, kayak gitu ya. Kita mau lapor ngadu ke siapa, nggak punya orang tua. Kalau kita kan ada payung hukum. Iya. Contohnya Nodongbu, Nodongson, kita bisa lapor bahwa di kapal kita terjadi kekerasan, Kekerasan, atau bosnya main tangan, main tangan. atau gaji macet,
nggak lancar kan bisa lapor, Bisa kita lapor. bisa dipindahkan dan kita bisa memilih Iya. tempat kerja. Kalau misalnya udah di ACC lah ya, ACC. kita bisa milih apakah kita ke kapal lagi ataupun kita ke tambak kayak gitu teman-teman. Kalau swasta kan ya modal nekat, Bener nekat ya. KTP nggak punya, apa yang kita harapkan? Jadi ya mohonlah untuk sabar, jalanin aja dan syukuri, nikmati prosesnya Iya. dan nikmati hasil. Iya. Selama sampai 5 tahun ini, kira-kira di rumah sudah dapat apa aja sih? Kira-kira nih. 5 bulan. 5 bulan iya maksudnya. Aduh, maaf ya teman-teman. 5 bulan ini dapatnya apa aja nih? Ya dapatnya apa ya? Belum punya apa-apa, cuma Belum punya buat apa-apa. nutup utang doang. Iya. Ya namanya juga kita Di sini modal lah ya. Di sini. apa ya, kita itu kesini tuh bawa butuh modal, Iya. nggak sembarang aja, nggak bisa kita datang ke Korea. Orang ke Jakarta aja butuh modal. Betul. Buat naik angkot, ongkos mobil. Kita sedangkan di Indonesia Korea jutaan, belum bayar LPK itu belajar bahasa Nah, Korea. itu. Sekarang apa ya, mohonlah untuk para LPK tolong jangan menekankan para siswa-siswinya. Oh, Karena iya. apa? Di sini nggak enak nggak apa lah ya. Di sini tuh tahu sendirilah kerjanya seperti apa. Oke lah mengetahui bahwa gajinya gede ini itu, nggak sebayangkan segitu, nggak seindah foto profil kata orang-orang lain. Iya. Jadi intinya mah apa yang kita perjuangkan di Indonesia itu ternyata bukan sebenarnya. Sebenarnya. Aslinya yang kita diperjuangkan itu pas kita nyampe di sini, Mas. Itu perjuangan aslinya itu seperti itu. Sedangkan apa, dana dari pihak BP2M itu nggak segitu seharusnya yang dikeluarkan. Segitu ya, bener. Nggak segitu harusnya. Tapi kita apa, hanya cukup diam, tidak mau menjelekkan nama LPK. Kita turutin. Tapi pihak LPK terlalu menekan.